Welcome back to Ncast dan selamat datang di Sekedar Review. Kali ini aku bakal bahas bukan IEM tapi earbud. Earbud ini berasal dari brand yang sudah cukup terkenal ya, khususnya di golongan-golongan audiophile, yaitu adalah brand Moondrop. Ya, kita akan bahas yang entry levelnya, yaitu adalah Moondrop Nicebud. Moondrop Nicebud ini adalah salah satu produk dari brand Moondrop sendiri, dari keempat earbudsnya, yaitu ada Moondrop Pavane, U2, Chacone kalau aku nggak salah ya, dan juga Nicebud ini. Kalau kalian penasaran reviewnya gimana, stay tune dan saksikan sampai akhir. Sebelum kita masuk ke reviewnya, mungkin dari kalian juga ada yang bertanya, apa sih bedanya antara earbud dan juga IEM? Ya, perbedaannya yang bisa kelihatan secara langsung dari produk yang bisa kita lihat langsung adalah fittingnya. Fittingnya yang sangat berbeda antara earbuds dan juga IEM. Kalau IEM itu didesain untuk seal sampai menutup kanal telinga kalian sehingga suara-suara dari luar itu teredam, sangat teredam. Itu sebutannya kalau dalam istilah audiophile itu namanya passive noise cancellation atau PNC, berbeda dengan active noise cancellation yang ada di TWS. Kalau IEM secara in general ya, secara umum itu mereka punya passive isolation yang lebih bagus. Sedangkan kalau earbuds itu kalau kalian tahu lah kayak headset, kalau dulu itu sebutannya itu headset counter ya. Itu dia punya isolasi suara yang bisa dibilang cukup buruk dan memang menambahkan kesan open. Dan ya, nanti kita akan masuk ke pembahasan earbuds itu sendiri dengan mereview Moondrop Nicebuds ini. Setelah kalian tahu perbedaan antara IEM dan earbuds, mari kita masuk saja ke reviewnya. Gimana sih Moondrop Nicebud ini dan seberapa bagus sih sebenarnya Moondrop Nicebuds ini? Di harganya ya khususnya ya. Oke, yang pertama itu adalah dari segi packaging. Kalau misalnya kalian lihat di sini, packagingnya itu benar-benar sangat mirip, pakai sekali dengan earbuds counter. Kalau misalnya kalian sering beli-beli di counter, apalagi counter-counter yang dulu, atau mungkin bahkan counter-counter sekarang pun juga ada, itu dia sangatlah mirip. Nggak ada kayak casing pelindungnya, nggak ada apa ya, kalau saya bilang itu nggak ada kotaknya, dan ini ada cantolannya. Kalau misalnya dilihat di sini tuh berarti ini benar-benar didesain untuk ditaruh di etalase. Cuman ya kalau misalnya harus aku analogikan ya, kayak kalian itu kalau mau beli barang di toko bangunan biasanya yang dicantol-cantol itu, nah ini nih mirip sekali. Guys, kalau misalnya kalian perhatikan ya, sangat mirip. Oke, untuk kelengkapannya pastinya cukup lengkap karena kita bicara dari brand Moondrop. Moondrop ini memang sering memberikan kelengkapan yang cukup lengkap. Salah satunya itu ada kertas segitiga ini yang aku nggak tahu apa itu. Terus juga ada 2 earpads cadangan. Terus juga ada buku manual. Tapi selain itu nggak ada ya. Oh iya, di harganya memang nggak ada apa-apa sih. Jadi memang ini itu memang didesain untuk orang yang mau cari praktis aja dan bukan estetis. Jadi kalau misalnya kalian memang cuma butuh sekedar bunyi tapi punya kualitas yang oke-oke aja, nah ini salah satu yang bisa kalian pilih. Oke, cukup dengan pembahasan packagingnya, mari kita bahas drivernya itu sendiri, atau kalau istilahnya itu adalah cans-nya itu sendiri. Cans-nya itu menggunakan driver 15,4 mm dynamic driver, dan juga dia non-detachable cable, atau kabelnya itu tidak bisa dilepas ataupun diganti. Kalau diganti mungkin bisa, tapi itu akan pembahasan agak-agak akhir, nanti aku cerita dikit, oke? Berbeda dengan Moondrop kebanyakan yang kabelnya bisa dicopot, dan mungkin sekarang ada earbuds juga yang kabelnya bisa dicopot, tapi ya untuk harganya earbuds atau Moondrop Nicebuds ini tidak bisa dicopot dan itu perfectly fine, yaitu sangatlah oke. Dan juga jacknya menggunakan 3,5. Nah, ini penting. Kalau misalnya dia sudah nggak bisa di-detach tapi pakai 4,4, itu akan membawa masalah. Jadi 3,5 sudah bagus. Terima kasih Moondrop. Dan juga non-interchangeable juga. Jadi ya standar aja lah. Kalau aku bilangnya itu dari segi dari segi drivernya, dari segi kabelnya, dari segi
jacknya itu semuanya sangat standar. Kalau misalnya kalian ingat yang aku bilang di awal, mirip seperti headset counter. Mau berekspektasi apa lagi kita gitu loh. Setidaknya, tapi ketika kalian mau beli itu ada pilihan warnanya, yaitu ada pilihan warna hitam dan juga warna putih. Putih bukan putih, bening. Oke, nggak ada yang bisa dibahas lagi, tapi kita bisa bahas sedikit tentang suaranya. Suaranya untuk Moondrop Nicebuds ini, dia itu kalau harus aku definisikan, harus aku sebutkan, harus aku deskripsikan, itu mirip dengan Moondrop kebanyakan. Punya feel bassnya itu cukupan aja, mid-nya itu terisi, treble-nya itu cukup extend. Oke, ini perlu kalian coba-coba sendiri, karena memang bisa jadi kupingku berbeda, tapi dari yang aku rasakan, dia memang treble-nya cukup extend dengan bass yang sebenarnya okean aja, bukan yang tipikal bassy kayak Kinera Celeste, Wyvern, Black Remaster yang kemarin, atau mungkin Kinera Celeste, aduh aku lupa namanya ya, Black Cat. Oh iya, kemarin itu Black Cat, Kinera Celeste Wyvern Black Cat. Itu sangat berbeda sekali. Untuk sound stage-nya atau head stage, kalau kalian ya nanti daripada dikoreksi-koreksi, untuk head stage-nya itu cukup terasa luas karena dan feeling-nya pastinya itu kerasa open. Kenapa kok aku bilang begitu? Ya karena dia tidak ngesil, jadi pastinya open sekali. Kalau mau dibilang open back juga enggak, tapi pastinya kerasa open banget karena dia nggak ngesil di kuping. Teknikalitasnya oke, cukupan, mungkin agak detil dikit, lebih baik daripada di cans di harganya. All in all bisa aku bilang cukup nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Ya lagi-lagi memang kualitas dari suara atau tonalnya Moondrop ini ya bagus gitu loh. Memang bagus, tapi kalau misalnya harus aku bilang ada yang spesial atau enggak, sebenarnya nggak ada. Spesialnya adalah harganya yang cukup murah gitu aja dah. Kesimpulannya apa? Kalau misalnya kalian penasaran, ya sebenarnya yang tadi sudah aku sebutin tadi. Moondrop Nicebuds cocok buat kalian yang penyuka earbuds ya khususnya ya. Bisa jadi buat koleksi, bisa buat penggunaan daily. Penggunaan daily itu maksudnya penggunaan hari-hari ya. Kelemahannya itu buat kalian yang nggak suka earbuds. Dan aku sering banget menemukannya. Khususnya orang-orang yang kayak merasa setiap kali pakai earbud itu mereka kayak mau jatuh. Bilangnya itu kayak, aduh ini kalau pakai earbud mau jatuh. Iya banyak aja sih, banyak alasannya aja. Tapi ya meskipun begitu, ini wajib setidaknya sekali aja buat kalian coba. Untuk kalian mau pesen Nicebuds kemana? Ya mungkin ada di deskripsi di bawah. Atau mungkin kontak aja temanku. Ya nanti ada di deskripsi di bawah juga. Sekian dari sekedar review dan sampai jumpa di next video. Bye bye.